Bakar sampah di pekarangan rumah, apakah itu benar-benar solusi? Indonesia menghasilkan 31 juta ton sampah per tahunnya, dengan 57% diantaranya berasal dari sampah rumah tangga. Lalu muncul pertanyaan, apakah sebanyak itu sampah sudah terkelola dengan baik? Jawabannya belum. Baru 33% dari total sampah yang sudah terkelola. Sampah memang sudah menjadi masalah nasional sejak lama, namun sampai kini belum ada cara yang benar-benar optimal untuk menyelesaikannya. Waduh, bahaya dong. Masa sampahnya dibiarin aja? Benar, bahaya banget kalau sampahnya dibiarin tanpa dikelola. Tapi sebenarnya ada loh cara untuk meminimalisir dampak buruknya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, apa sih sampah? Sampah adalah barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Secara spesifik, sampah rumah tangga adalah sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari di rumah. Nah, sampah rumah tangga itu ada dua jenis. Yang pertama, sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik. Untuk sampah organik, contohnya itu kayak sisa buah-buahan, sisa sayur-sayuran, daun, ranting, dan lain-lain. Untuk contoh yang anorganik itu kayak plastik, termasuk styrofoam, kardus, kertas, kaca, dan lain-lain. Dengan jumlah sampah yang dihasilkan sangat banyak setiap harinya, nggak bisa dipungkirin kalau ada aja oknum yang pengen memusnahkan sampahnya dengan cara yang instan, yaitu dengan cara pembakaran sampah terbuka, yaitu membakar sampah di ruang terbuka tanpa alat kontrol. Biasanya sih, kegiatan ini dilakuinnya di pekarangan rumah, lahan kosong, atau di pinggir jalan. Pelakunya biasanya orang-orang dengan tingkat kesadaran rendah terkait dampak pembakaran sampah. Padahal dampak dari pembakaran sampah ini bahaya banget loh. Asap dari pembakaran sampah mengandung polutan berbahaya. Contohnya, kayak partikel halus, karbon monoksida, dioksin dan furan, PAH, logam berat, dan VOC. Terus kalau bahaya, kenapa masih ada aja yang ngelakuin? Nah, ini tuh biasanya karena dampaknya itu nggak langsung kelihatan. Jadi orang-orang berpikir, oh ini aman kok. Kalau nggak, mereka punya mindset kayak, saya bakar sedikit aja, nggak akan terjadi apa-apa. Terus kalau dilihat dari perspektif Islam, Islam juga melarang keras perilaku ini. Contohnya kayak ada di Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Terus ada juga konsep maqasid syariah, yaitu hifzun nafs, menjaga jiwa, dan hifzul bi'ah, yaitu menjaga lingkungan. Lalu ada juga konsep fikih klasik dari hadis Nabi yang bunyinya la dorar wala dirar, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kesimpulannya, pembakaran sampah terbuka memang memberikan banyak dampak negatif. Islam aja melarang hal ini dengan keras. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari perilaku ini. Terus, ada nggak sih solusinya selain ngebakar sampah? Ada dong. Untuk sampah anorganik, kita bisa memisahkan barang-barang yang masih bisa kita gunakan lalu kita gunakan lagi. Lalu, untuk sampah yang memiliki nilai jual, kita bisa mengumpulkannya dulu lalu nanti kita jual. Contohnya itu kayak botol plastik dan kardus. Selain itu, para RT setempat juga bisa menyediakan sistem vending machine sampah. Sedangkan untuk sampah organik, kita bisa bikin ekoenzim dari rumah. Manfaat ekoenzim pun ada banyak. Yang pertama, bisa jadi pembersih serbaguna dan pencuci piring. Kedua, pembersih pestisida pada buah dan sayur. Ketiga, pupuk dan pestisida alami untuk tanaman. Yang keempat, penetral bau dan penjernih air. Selain itu, cara bikinnya juga gampang banget. Kita tinggal campurin gula, terus sampah organik, contohnya kayak sisa-sisa buah, sisa-sisa sayuran, terus daun, sama dicampurin sama air.
Nah, sebenarnya masih ada kan cara yang bisa kita lakuin untuk meminimalisir sampah dan meminimalisir dampak yang akan muncul setelahnya. Jadi, ayo kita mulai dari rumah kita sendiri.